Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan 200 gram kacang hijau kupas, lalu cuci bersih dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Alasi kukusan dengan daun pisang, lalu masukkan kacang hijau kupasnya, beri 1 lembar daun pandan yang sudah dipotong-potong di atasnya, dan kukus dengan api sedang selama 30 menit. Setelah 30 menit, buang daun pandannya, dan angkat kacang hijau kupasnya. Kemudian masukkan kacang hijau kupasnya ke dalam chopper atau blender. Terlebih dahulu siapkan 250 ml santan encer. Lalu tuang 150 ml santannya ke dalam chopper atau blender. Dan proses sampai halus. Selanjutnya masukkan ke dalam wajan. Sebaiknya gunakan yang anti lengket. Lalu tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Kemudian masak dengan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk sampai adonan mulai kental. Adonan isinya sudah kental, lalu kecilkan apinya sampai ke api kecil, dan teruskan mengaduk dengan api kecil sampai adonan isian menjadi kalis dan bisa dibentuk. Buang daun pandannya. Dan teruskan mengaduknya. Adonannya sudah mulai kalis. Adonannya sudah kalis. Sudah tidak menempel di tangan, jadi sudah kalis ya. Lalu matikan kompornya dan angkat.
Biarkan adonan isian sampai hangat. Setelah adonan isian hangat, lalu bagi dan timbang adonan masing-masing 20 gram. Lalu bulatkan. Sisihkan. Selanjutnya cara membuat kulitnya. Tuang 100 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 100 ml jus pandan, 25 gram gula pasir, dan setengah sendok teh garam. Lalu rebus dengan api kecil sampai gulanya larut. Gulanya sudah larut, matikan kompor dan angkat, lalu biarkan sampai hangat. Setelah campuran santan jus pandannya hangat, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk, aduk rata, dan tuang campuran santan jus pandan yang sudah hangat secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan kalis dan bisa dibentuk. Melanjutkan menguleni dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan. Kemudian uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Selanjutnya tambahkan pasta pandan beberapa tetes. Lanjutkan menguleni sampai kalis. Adonan kulitnya sudah kalis dan bisa dibentuk. Kemudian siapkan daun pisang yang sudah dilap bersih dan dipotong-potong. Tepung ketan putih secukupnya untuk taburan cetakannya dan tangan. Minyak goreng secukupnya untuk olesan daun pisangnya. Lalu bagi dan timbang adonan kulit masing-masing seberat 30 gram. Olesi tipis daun pisangnya dengan minyak goreng. Siapkan cetakan kue toknya dan taburi tipis dengan tepung ketan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Ambil adonan kulit yang sudah ditimbang, lalu bulatkan. Bentuk cekung tengahnya atau boleh dipipihkan. Lalu ambil adonan isi yang sudah dibentuk bulat dan rekatkan kulitnya sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Masukkan ke dalam cetakan. Lalu cetak dengan cara ditekan-tekan dan diratakan.
Keluarkan dari cetakan dengan cara dihentakkan seperti ini. Kemudian letakkan di atas daun pisang yang sudah diolesi tipis dengan minyak goreng. Setiap mencetak kue, selalu taburi cetakannya dengan tepung ketan. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Masukkan kue ke dalam kukusan. Lalu kukus dengan api sedang selama 15 menit. Setiap 3 menit, buka tutup kukusannya supaya kue tidak melebar. Menit ketiga, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-6, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-9, buka sebentar tutup kukusannya. Menit ke-12, buka sebentar tutup kukusannya. Dan menit ke-15, kuenya sudah matang, lalu angkat. Saat kueku atau kue tok masih panas, olesi tipis permukaan kue dengan minyak goreng, supaya saat dingin, kulit kuenya tetap lembut. Kueku atau kue tok siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dengan tekstur yang sangat lembut. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, campur semua bahan dalam wadah. Masukkan 350 gram kelapa parut setengah tua, 200 gram tepung ketan putih, 145 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanili bubuk. Lalu aduk rata. Selanjutnya tambahkan 200 ml air kelapa dan aduk rata.
Melanjutkan mengaduk dengan tangan. Lalu aduk rata sambil sedikit diremas-remas adonannya. Jangan kencang atau kuat mengaduknya ya. Sudah tercampur rata, lalu diamkan selama 15 menit supaya gulanya mencair. Setelah 15 menit, aduk kembali adonannya. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Setelah cetakannya panas, lalu olesi tipis cetakan dengan margarin. Terlebih dahulu aduk adonan. Kemudian masukkan adonan sampai 3/4 cetakan atau sesuai selera. Lalu ratakan permukaannya. Tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai bagian sisi bawahnya matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Untuk cetakan bagian tengah, kuenya sudah matang duluan, lalu balik. Untuk permukaan kuenya jangan ditekan-tekan ya, supaya kulitnya tidak keras. Supaya matangnya bersamaan, pindah kue bagian pinggir ke cetakan bagian tengah. Lakukan sampai semua kue matang merata. Kuenya bisa dibolak-balik supaya matang merata, tetapi jangan ditekan-tekan permukaannya ya. Sudah matang semua kuenya. Lalu angkat. Lakukan sampai selesai. Wingko babatnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, legit,
dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, siapkan 250 gram labu kuning tanpa kulit, lalu potong kecil-kecil, berat bersih tanpa kulit ya. Kemudian kukus sampai matang dan empuk sekitar 15-20 menit. Sambil menunggu labu kuningnya matang, saya akan membuat lapisan putihnya. Masukkan 50 gram tepung beras ke dalam wadah. Tambahkan 30 gram tepung tapioka, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk. Lalu tuang 250 ml santan agak kental sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian saring adonan putihnya. Dan sisihkan. Setelah 15-20 menit, tusuk labu kuningnya dengan garpu. Jika sudah empuk, maka sudah matang ya. Lalu angkat dan biarkan sampai hangat. Setelah labu kuningnya hangat, masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 110 gram gula pasir. Tuang 180 ml santan kekentalan sedang. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 70 gram tepung tapioka, 30 gram tepung beras. Lalu proses sampai adonan tercampur rata dan halus. Kemudian saring adonan labu kuningnya. Selanjutnya siapkan cetakan. Saya menggunakan cetakan kue jasmine seperti ini. Olesi tipis seluruh sisinya dengan minyak goreng. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Lalu masukkan dan tata cetakan kuenya. Terlebih dahulu aduk adonan putihnya. Lalu masukkan 1 sendok makan adonan putih ke dalam cetakan. Dan kukus dengan api sedang selama 5 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih ya. Setelah 5 menit, aduk adonan labu kuningnya. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan atau bagi adonan secara merata.
dan kukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, aduk kembali adonan putihnya. Kemudian masukkan 2 sendok makan adonan ke dalam cetakan. Masih tersisa untuk adonan putihnya. Lalu bagi adonan yang tersisa secara merata. Dan kukus kembali selama 15 menit. Setelah 15 menit, sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang. Saat kue masih panas, permukaannya masih basah dan menempel di tangan ya. Tetapi setelah dingin, permukaan akan set. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Siapkan daun pisang yang sudah dibentuk bulat untuk alas kuenya. Kue talam labu kuningnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama, saya akan membuat adonan isinya. Siapkan 100 gram kacang hijau kupas dan rendam dalam air selama 1 jam. Setelah 1 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus sampai empuk, yaitu sekitar 25 menit. Setelah 25 menit, lalu angkat. Kemudian masukkan ke dalam chopper atau blender. Siapkan 120 ml santan, tuang setengahnya saja. Dan proses sampai halus. Kemudian masukkan kacang hijau kupas yang sudah halus ke dalam wajan. Tambahkan 60 gram gula pasir, 1/4 sendok teh vanili bubuk, 1/4 sendok teh garam,
dan tuang sisa santannya. Aduk rata. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Dan masak dengan api sedang cenderung kecil sambil diaduk sampai adonan kalis. Adonan isiannya sudah kalis, tidak lengket di tangan. Lalu matikan kompor dan angkat. Biarkan sampai hangat. Setelah adonannya hangat, bagi adonan dan timbang masing-masing 15 gram, lalu bulatkan. Tutup adonan isiannya supaya tidak kering permukaannya. Selanjutnya cara membuat adonan kulitnya. Siapkan 200 gram tepung ketan putih di dalam wadah. Tambahkan 1 sendok makan tepung beras, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Aduk rata. Lalu tambahkan 70 gram kentang kukus yang sudah dihaluskan. Aduk kembali. Tuang 150 ml air hangat secara bertahap sambil diaduk. Kemudian saya akan melanjutkan mengaduk dan menguleni adonan dengan tangan. Terlebih dahulu cuci tangan dan keringkan ya. Uleni adonan sampai kalis dan bisa dibentuk. Adonannya sudah kalis. Lalu beri pasta pandan secukupnya dan uleni kembali sampai tercampur rata. Adonannya sudah kalis dan tercampur rata. Kemudian bagi dan timbang adonan kulit masing-masing 26 gram. Selanjutnya saya akan membentuk onde-ondenya. Siapkan 100 gram wijen, air matang secukupnya, sebelumnya cuci tangan dan keringkan ya. Ambil 1 adonan kulit, bulatkan. Lalu pipihkan. Beri isian. Lalu rekatkan sampai isiannya tertutup rapat. Bulatkan kembali. Kemudian celupkan ke air dan tiriskan. Masukkan ke wijen. Keringkan tangan yang basah dengan lap bersih ya. Lalu baluri dengan wijen sambil agak dipadatkan, yaitu dikepal-kepal
supaya wijennya menempel sempurna. Lalu tata di loyang. Lakukan sampai selesai ya. Selanjutnya, hangatkan minyak goreng yang cukup banyak dengan api kecil. Setelah minyaknya hangat, jangan sampai panas ya. Lalu ambil onde-ondenya dan bulatkan kembali perlahan. Lalu masukkan ke dalam minyak hangat. Jangan terlalu banyak ya, karena onde-ondenya akan mengembang. Jangan diaduk dulu, biarkan sampai muncul gelembung-gelembung kecil di minyaknya. Setelah muncul gelembung-gelembung kecil, balik perlahan onde-ondenya. Setelah onde-ondenya agak mengembang, besarkan apinya sampai api sedang. Dan goreng sampai matang, yaitu kulitnya berwarna kuning kecoklatan dan kokoh. Saat onde-onde sudah mengembang dan agak kokoh, aduk-aduk supaya matang merata. Sudah matang ya? Kulitnya sudah berwarna kuning kecoklatan dan kokoh. Lalu angkat dan tiriskan. Matikan kompornya dan biarkan minyak gorengnya sampai hangat untuk proses menggoreng berikutnya. Onde-onde pandannya siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan kokoh, serta teksturnya empuk lembut. Resep yang kelima, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 450 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 280 gram gula merah yang sudah disisir, 2 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimbulkan. Lalu rebus sambil terus diaduk sampai mendidih. Sudah mendidih, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai santan gula merahnya dingin ya.
Setelah santan gula merahnya dingin, kemudian masukkan 250 gram tepung ketan putih ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Lalu tuang santan gula merahnya sambil disaring secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian siapkan loyang ukuran 18 x 18 cm. Olesi seluruh sisi dengan minyak goreng. Lalu alasi dasar loyang dengan plastik tebal atau dengan daun pisang. Olesi kembali atas plastiknya dengan minyak goreng. Kemudian tuang adonan sambil disaring. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 1 jam. Setelah 1 jam, lalu angkat. Biarkan kuenya sampai dingin. Saat masih panas, permukaan kue masih lengket, tetapi setelah dingin akan set ya. Sambil menunggu kuenya dingin, sangrai 3 sendok makan wijen dengan api kecil sampai berwarna kuning keemasan. Setelah kuenya dingin, permukaan kuenya sudah set, tidak lengket di tangan lagi. Lalu taburi wijen secara merata. Keluarkan dari loyang, sisir pinggirannya dengan spatula. Lalu beri daun pisang untuk alasnya.
Taburi kembali dengan wijen secara merata. Kemudian potong-potong sesuai selera ya. Jenang atau dodol gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya manis legit dengan tekstur kenyal lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Dan untuk resep yang keenam, untuk cara membuatnya, siapkan 500 gram beras ketan putih, lalu cuci bersih dan rendam dengan air selama 3 jam. Setelah 3 jam, buang airnya dan tiriskan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih, lalu masukkan beras ketannya dan kukus selama 15 menit. Sambil menunggu beras ketannya dikukus, rebus 300 ml santan encer dengan api kecil sampai mendidih. Sering aduk santannya supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, lalu angkat. Setelah 15 menit, matikan kompornya. Segera tuang santan panas ke dalam ketan kukusnya. Tuang secara bertahap dan aduk rata. Lalu aduk sampai tercampur rata dan santan meresap ke dalam ketannya. Nyalakan kembali kompornya dan kukus selama 25 menit. Setelah 25 menit, angkat ketannya. Selanjutnya, rebus 300 ml santan kental. Tambahkan 300 gram gula merah yang sudah diiris tipis, 2 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh garam. Rebus sampai gulanya larut, tidak sampai mendidih. Gulanya sudah larut ya, lalu angkat. Kemudian tuang santan gulanya sambil disaring ke dalam wajan teflon. Tambahkan 2 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan.
dan masak dengan api sedang sampai santan gulanya mendidih dan agak kental. Sesekali diaduk. Santan gulanya sudah agak kental, lalu masukkan ketan kukusnya. Kecilkan apinya sampai api kecil. Kemudian masak dengan api kecil sambil diaduk-aduk sampai tercampur rata, padat, dan agak kering. Sudah mulai agak padat, terus diaduk sampai padat ya. Setelah adonan mulai padat, buang daun pandannya. Teruskan mengaduk sampai padat ya. Sudah padat dan tidak lengket di tangan. Lalu angkat. Sebelumnya siapkan loyang dan alasi dengan plastik tebal atau daun pisang. Segera masukkan kue wajik yang masih panas ke dalam loyang. Ratakan permukaannya sambil ditekan-tekan supaya padat. Dan biarkan sampai kue wajiknya dingin. Setelah kuenya dingin, keluarkan dari loyang. Potong-potong kue wajiknya dengan menggunakan pisau yang dibungkus plastik atau pakai spatula. Potong-potong sesuai selera ya. Kue wajik gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan legit, serta teksturnya lembut.